Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Utami Dewi dari Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran akan menjelaskan mengenai perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan. Yang pertama ada perencanaan. Tahapan perencanaan kebutuhan farmasi meliputi yaitu yang pertama pemilihan. Kriteria pemilihan kebutuhan obat yang baik meliputi jenis obat yang dipilih seminim mungkin dengan cara menghindari kesamaan jenis. Yang kedua, menghindari penggunaan obat kombinasi kecuali jika obat kombinasi mempunyai efek samping yang lebih baik dibandingkan obat tunggal. Yang ketiga, apabila jenis obat banyak, maka kita memilih berdasarkan obat pemilihan drug of choice dari penyakit yang memiliki prevalensi yang lebih tinggi. Yang kedua ada kompilasi penggunaan. Informasi yang didapat dari kompilasi penggunaan pembelakang farmasi, yaitu jumlah penggunaan tiap jenis pembelakang farmasi pada masing-masing unit pelayanan. Yang kedua, presentasi penggunaan tiap jenis pembelakang farmasi terhadap total penggunaan setahun seluruh unit pelayanan. Ketiga, penggunaan rata-rata untuk setiap jenis pembelakang farmasi. Selanjutnya ada perhitungan kebutuhan menggunakan metode konsumsi dan epidemiologi. Yang pertama, metode konsumsi didasarkan pada analisis data konsumsi obat tahun sebelumnya dengan rumus CT sama dengan CA kali T tambah SS per sisa kurangi sisa stok. CT-nya itu yaitu kebutuhan per periode waktu, CA-nya itu kebutuhan rata-rata per bulan, T-nya itu lama kebutuhan, SS-nya itu safety stock. Keuntungan metode konsumsi itu mudah dilakukan, datanya akurat, tidak butuh data penyakit dan standar terapi. Yang kekurangannya itu memakan waktu lebih banyak, aspek medik pemakaian obat yang tidak dapat ditinjau. Lalu ada contoh perhitungannya itu. RS Gunung Jati memiliki infus regular laktas sebanyak 3.000 infus dengan pembelian setiap 2 bulan sekali. Karena pabrik obat itu tidak ada Cirebon, maka dia itu membeli infusnya di Tangerang dengan lag time-nya itu 2 minggu. Sedangkan sisa stok di RS Gunung Jati itu udah tinggal 1.000 infus. Harga infusnya itu 12.000 per satuan. Maka hitung berapa jumlah infus yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan. Berdasarkan metode konsumsi dengan rumus CT sama dengan CA kali T tambah SS kurangi sisa stok, maka total infus yang akan dibeli itu 6.400 botol. Lalu anggaran yang harus dikeluarkan itu 6.400 kali 12.000 sama dengan 76.800.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada metode epidemiologi. Metode epidemiologi berdasarkan pada penyakit yang paling sering muncul di masyarakat. Tahapannya meliputi menentukan jumlah penduduk yang akan dilayani, menentukan jumlah kunjungan kasus berdasarkan frekuensi penyakit, menyediakan standar pengobatan yang digunakan untuk perencanaan dan menghitung perkiraan kebutuhan obat, dan penyusunan kebutuhan obat dengan alokasi dana. Keuntungannya itu perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran, standar pengobatan mendukung usaha memperbaiki pola penggunaan obat, ideal untuk dilakukan di RS ataupun puskesmas. Lalu kekurangannya itu membutuhkan waktu dan tenaga yang terampil. Lalu ada membutuhkan data penyakit yang beberapanya itu sulit diperoleh. Lalu perlu percatatan dan pelaporan yang baik. Contoh perhitungannya itu penyakit otitis media superaktif kronik tipe maklina pada anak-anak. Dengan pedoman pengobatannya menggunakan obat amoxicillin. Nah, perhitungannya itu jika kita asumsikan standar pengobatan amoxicillin adalah 10 mg per kilogram berat badan dalam dosis terbagi 3 kali sehari selama 14 hari. Jumlah episode 15 kasus. Bila berat badan anak diasumsikan 2,5 kg, jumlah maksimum untuk satu episodenya itu 12,5 kali 10 mg per kilogram berat badan kali 3 kali 14 hari. Sama dengan 5.250 mg. Atau sama dengan amoxicillin sirupnya itu 125 mg per 5 mili, botol 60 mili. Setiap botol mengandung 60 mili per 5 mili kali 125 mg, sama dengan 1.500 mg. Maka jumlah yang diperlukan 5.250 mg per 1.500 mg kali satu botol, yaitu 3,5 botol. Jumlah amoxicillin sirup yang dibutuhkan satu kasus, yaitu 3,5 botol. Untuk 5.000 kasus, yaitu 5.000 kali 3,5 botol, yaitu 52.500 botol. Selanjutnya ada evaluasi perencanaan, yaitu ada analisis ABC. Analisis ABC digunakan untuk menganalisis tingkat konsumsi semua jenis obat. Analisis ini mengenai 3 kelas, yaitu A. Awas, obat harus ada karena berhubungan dengan pengendalian dan pengadaan. Presentasinya itu 75-80%, di mana macam persediaan memiliki 78% dari total biaya persediaan. Yang kedua ada Better, 20-40% atau obat di rumah sakit dengan alokasi dananya 10-5% dari keseluruhan
anggaran obat. Presentasi kumulatifnya itu 80-95%. Selanjutnya ada kontrol. Obat memiliki nilai yang rendah, maka itu sekitar 5%. Karena jumlah obat yang sangat banyak, mencapai 60%. Maka itu presentasi kumulatifnya antara 95-100%. Nah, cara menghitung analis ABC-nya itu, yang pertama dengan menghitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk masing-masing obat, dengan cara mengalihkan jumlah obatnya dengan harga obat tersebut. Lalu tentukan rankingnya mulai dari yang terbesar hingga terkecil, lalu hitung presentasi terhadap total dana yang dibutuhkan, hitung kumulasi presentasinya, lalu dikategorikan kelompok yang A, B, dan C berdasarkan presentasi kumulasi. Contoh soalnya itu ini ada tabel-tabel nama-nama obatnya dan jumlah serta harganya. Yang pertama kita menghitung si jumlah dari masing-masing obat dikalikan harga obatnya. Lalu ketika sudah menghitung jumlah dan juga harga obatnya, kita menghitung presentasi kumulatif dan langsung kategorikan setiap obatnya. Sudah didapatkan bahwa amoxicillin itu dengan presentasi kumulatif 37,30% dengan kategori A, paracetamol 63,64% kategori A, metapiron 78,83% kategori B, chloroquine 87,9% kategori B, pyridoxine 91,64% kategori C, kalsium laktat 94,90% kategori C, garam olarit 97,25% kategori C, asam askorbat 98,73% kategori C, ibuprofen 99,73% kategori C, chloramphenicol 99,9% kategori C. Selanjutnya ada evaluasi perencanaan, yaitu analisis VAN. Analisis VAN ini dilakukan dengan mengelompokkan obat yang didasar pada dampak tiap jenis obat pada kesehatan, yaitu kelompok V, kelompok obat yang vital, antara lain obat penyelamat, obat-obat untuk pelayanan kesehatan pokok untuk mengatasi penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Lalu kelompok E, kelompok obat yang bekerja kausial, yaitu obat bekerja pada sumber penyebab penyakitnya, seperti antibiotik. Lalu kelompok N, obat untuk penunjang, obat yang kerjanya ringan dan digunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau mengatasi keluhan yang ringan. Langkah-langkah menentukan VAN itu yaitu menyusun kriteria penentukan VAN, menyediakan data pola penyakit, merujuk pada pedoman pengobatan. Untuk contoh perhitungannya itu, yaitu metapiron itu masuk ke kelompok E, di mana 10 penyakit terbanyak, ibuprofen masuk kelompok E, 10 penyakit terbanyak, paracetamol masuk kelompok E dengan 10 penyakit terbanyak, kalsium laktat kelompok N dengan obat penunjang, amoxicillin kelompok E dengan bekerja secara kausial, chlorphenicol kelompok E bekerja secara kausial, pyridoxine yaitu kelompok N obat penunjang, chloroquine kelompok vital yaitu dengan dilakukan untuk pengobatan malaria, asam ascorbat kelompok N yaitu obat penunjang, garam oralit kelompok V untuk pengobatan diare. Analisis kombinasi ABCVN, jenis obat yang termasuk kategori A dalam analisis ABC adalah benar-benar yang diperlukan untuk menanggulangi penyakit terbanyak dan obat tersebut statusnya harus E dan sebagian V. Atau sebaliknya, jenis obat dengan status N harus termasuk dalam kategori C. Gunakan untuk menetapkan prioritas pengadaan obat di mana anggaran yang ada tidak sesuai kebutuhan. Metode gabungan ini digunakan untuk melakukan penggunaan obat. Mekanismenya yang pertama, obat masuk kategori NC menjadi prioritas pertama untuk dikurangi atau dihilangkan dari rencana kebutuhan. Bila dana masih kurang, maka obat kategori NB menjadi prioritas selanjutnya dan obat yang masuk kategori NA menjadi prioritas berikutnya. Jika setelah dilakukan dengan pendekatan ini, data yang tersedia masih juga kurang, lakukan langkah selanjutnya. Yang kedua, pendekatan sama dengan pada saat pengurangan obat pada kriteria NC, NB, NA. Dimulai dengan pengurangan obat kategori EC, EB, dan EA. Selanjutnya ada pengadaan. Pengadaan obat merupakan proses penyediaan obat yang dibutuhkan di rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan lainnya yang diperoleh dari pemasukan eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor, atau pedagang besar farmasi. Menurut komponen itu ada personil yang terlatih, mengasih permasalahan pengadaan, metode dan prosedur yang jelas, sistem informasi yang baik, dan didukung dengan dana dan fasilitas yang memadai. Prinsip pengadaan obat itu berdasarkan kebutuhan Menteri Kesehatan RI No. 38 tahun 2003 menjamin mutu obat, memenuhi kriteria, khasiat keamanan, dan keabsahan obat serta telah memiliki izin edar.
Yang kedua, pengadaan obat dilakukan secara efisiensi dan efektif sesuai dengan kebutuhan, menggunakan konsentrasi obat esensial generik, pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau pedagang besar farmasi. Cara pengadaannya itu meliputi pembelian dengan cara pelelangan. Pengadaan dilakukan dengan pelelangan sebaiknya barang-barang yang slow moving, lalu pemilihan atau perbandingan, pengadaan langsung atau barang-barang yang vital dan esensial yang sifatnya fast moving, lalu produksi sendiri melalui sumbangan hibah atau konsinyasi. Metode pengadaan obat, deskripsi, biaya, lead time, beban kerja, evaluasi supplier, dan konsistensi metode yang dipilih. Yang pertama adalah tender terbuka, yaitu melibatkan semua supplier yang tertarik, biayanya rendah, lead time-nya sedang sampai panjang, beban kerjanya tinggi, evaluasi suppliernya tinggi, kondisi metode yang dipilihnya ketika pemasok yang berpartisipasi mempunyai reputasi yang baik. Lalu ada tender terbatas, deskripsinya partisipasi supplier terbatas, yaitu yang sudah terdaftar di permintaan atau yang telah memenuhi syarat, biayanya favorable, lead time-nya sedang sampai panjang, beban kerjanya tinggi, evaluasi suppliernya tinggi, kondisinya ketika daftar pemasok yang memenuhi syarat sudah diketahui, ketika ada peraturan perkualifikasi dan monitoring supplier. Yang ketiga, negosiasi kompetitif. Kemudian melakukan pendekatan terhadap jumlah kecil dari supplier yang potensial yang menawarkan harga spesifik atau penataan pelayanan. Biayanya dapat favorable, lead time-nya pendek sampai panjang, beban kerjanya sedang, evaluasi supplier tinggi. Kondisi metode yang dipilihnya itu pengalaman pembelian dengan akses yang baik terhadap pasar, harga barang rendah, jumlah pembelian sedikit, saat spesifikasi yang dibutuhkan pembelian tidak tersedia secara luas. Lalu selanjutnya ada langsung, deskripsinya dapat membeli langsung ke supplier tunggal. Biayanya umumnya mahal, lead time-nya pendek sampai panjang, beban kerjanya rendah, evaluasi suppliernya tinggi. Kondisinya itu pada barang-barang yang emergensi, item obat sedikit dan jika tidak mungkin untuk dinegosiasi lagi, punya sumber obat tunggal dan barang murah atau jumlahnya sedikit. Macam-macam pembayarannya itu ada konsinyasi, bentuk kerjasama antara apotek dan perusahaan atau distributor yang menitipkan produknya, misal obat baru, suplemen, dan obat herbal. Cash of delivery, metode pembayaran bisa membayar secara tunai pada saat pemesanan tidak di tujuan atau dilakukan pada kurir yang mengantarkan barang. Kreditnya pengadaan barang secara kredit adalah pengadaan dengan membayar kembali dengan jangka waktu yang ditentukan. Biasanya dilakukan 21 hari dan TTK harus mengingatkan PSA atau APT-nya untuk membayar utang 2 hari sebelum sales datang. Selanjutnya ada penyimpanan. Penyimpanan obat di apotek. Penyimpanan obat adalah suatu kegiatan pengaturan obat agar terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dengan bertujuan agar aman dan terjamin mutunya. Penyimpanan obat harus melibatkan beberapa hal, yaitu bentuk dan jenis sediaan obat, mudah atau tidaknya terbakar, stabilitas, narkotika, dan psikotropika disimpan dalam lemari khusus. FIFO, First In First Out, adalah obat yang datang pertama akan kadaluarsa lebih awal, maka dari itu obat lama harus diletakkan dan disusun paling depan, sedangkan obat baru paling belakang. FIFO, First Expire First Out, adalah obat yang lebih awal kadaluarsa dikeluarkan terlebih dahulu. High Arlike adalah obat dengan kewaspadaan yang tinggi. Obat yang disebut High Arlike adalah LASA, yaitu obat yang mempunyai kemiripan dalam hal bentuk, warna, tulisan, serta pengucapan. Penempatan LASA tidak ditempatkan berdampingan dan diberikan tanda khusus untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan obat. Penyimpanan vaksin dan resep. Penyimpanan resep asli dikumpulkan per bulan berdasarkan tanggal yang sama dan diurutan berdasarkan nomor resep. Untuk resep yang mengandung narkotika harus dipisahkan dari resep lain. Untuk resep yang bertahun dan per bulan setelah direkap dan disimpan selama 3 tahun, maka akan dimusnahkan atau dibakar. Penyimpanan suhu vaksin. Vaksin biasa 2-8 derajat Celcius. Vaksin sensitif minus 15-25 derajat Celcius. Penyimpanan alkes dan BMHP. Metode penyimpanan dapat dilakukan sebagai berikut. Kelas terapi, bentuk sediaan, dan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai disusun secara alfabetis dengan menerapkan prinsip FIFO dan FIFO disertai sistem informasi manajemen. Penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang penampilan dan penamaannya mirip LASA tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penanda khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Rumah sakit harus dapat menyediakan lokasi penyimpanan obat emergensi untuk kondisi gawat daruratan. Tempat penyimpanan harus mudah diakses dan terhindar dari penyalahgunaan atau pencurian. Instalasi farmasi harus dapat memastikan bahwa obat disimpan secara benar dan diinspeksi secara periodik. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.